Halo teman-teman semua, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Belgama dari kelompok 5. Di sini kami akan memberitahu kalian bagaimana tata cara pembuatan SPT 21 untuk pegawai tidak tetap, dari pembuatan bupot sampai pembayaran. Sebelum itu, izinkan saya untuk menjabarkan anggota-anggota dari kelompok 5. Anggota pertama yaitu Doli Akbar Nasaf Siregar dengan NIM akhir 114. Kemudian anggota kedua yaitu saya Muhammad Tegar Belgama dengan NIM akhir 096. Anggota nomor 3 yaitu Muhammad Farhan Hakim dengan NIM akhir 115. Anggota nomor 4 yaitu Razan Rifat Akila dengan NIM akhir 118. Dan juga anggota nomor 5 yaitu Erko Fernandes Siahan dengan NIM akhir 238. Selanjutnya, kami akan memberitahu kalian bagaimana cara pembuatan SPT 21 untuk pegawai tidak tetap dengan file impor dari pembuatan bupot sampai pembayaran. Sebelum kita masuk dalam pengisian data-data BP21, izinkan saya untuk menjelaskan apa yang di dalam pada kolom Excel, apa yang di dalam pada file dengan format XML, petunjuk pengisiannya, contoh pengisian, dan juga keterangannya. Contoh pertama yaitu NPWP pemotong. Perbedaannya dalam XML berubah menjadi tin. Untuk petunjuk pengisiannya, yaitu diisi dengan NPWP pemotong. Contohnya seperti ini. Keterangannya, NPWP pemotong itu harus sama dengan NPWP login untuk Cortex. Kedua, seperti masa pajak, kolom pada XML seperti ini, petunjuk pengisiannya sama sesuai dengan ada yang di dalam kolom petunjuk pengisian. Dan juga contoh pengisiannya seperti ini. Bagaimana dengan ref? Apa itu dengan ref? Ref itu merupakan objek-objek pajak yang bisa dimasukkan ke dalam data-data BP21. Contohnya, upah pegawai tidak tetap, honorarium, upah pegawai tidak tetap, seperti yang dibayarkan secara bulanan, imbalan tenaga ahli, imbalan kepada penasehat, dan juga lainnya. Kemudian untuk DPP-nya seperti ini, tarifnya seperti ini, dan juga kode fasilitas bisa NA, bisa ditanggung pemerintah, dan juga lainnya. Tetapi kita hanya mengisi kode objek pajaknya dalam pengisian BP21 untuk format impor ini. Karena untuk selanjutnya, untuk bagian seperti DPP, tarif, kode fasilitas itu otomatis. Kemudian kita masuk ke dalam pengisian BP21 atau bukti potong untuk pegawai tidak tetap. Pertama ada kolom masa pajak. Masa pajak itu merupakan bulan yang ingin dibayarkan pajaknya. Seperti jika bulan pertama ingin dibayarkan di bulan 1. Kemudian ada kolom tahun pajak sesuai dengan tahun pajak yang ingin dibayar. Kemudian dengan NPWP, tapi NPWP itu diisi dengan NIK sesuai dengan PMK 1112. NPWP itu berubah dengan pengisiannya menjadi NIK. Nih, bisa dilihat dalam ini wajib valid karena NPWP itu diisi dengan NIK
sesuai dengan PMK 1112. Kemudian kita masuk ke dalam ID TKU penerima penghasilan. Caranya adalah NPWP atau NIK ditambah dengan 06 digit. Jadi hanya NPWP atau NIK ditambah dengan 06 digit. Kemudian dengan status PTKP seperti kawin atau tidak kawinnya, fasilitas yang dipakai, jika tidak dipakai, jika tidak ada fasilitas, pilih NA aja. Jika ada seperti ditanggung pemerintah dan juga lainnya, pilih sesuai dengan situasinya. Kemudian apa kode objek pajak yang dibebankan? Nah, kita ngelihat apa yang sesuai yang ingin Anda bebankan dalam BP21 ini. Misal upah pegawai, maka Anda mengisinya adalah ini. Cara pengisiannya hanya di drop down saja. Di drop down pilih sesuai dengan objek pajak yang sudah dijabarkan dalam kolom-kolom ini. Disesuaikan saja. Kemudian penghasilannya masih manual. Penghasilannya ditulis seberapa besar dengan DPP-nya. Nah, namun untuk DPP, tarif, dan juga lainnya, DPP, tarif, dan juga DPP ataupun tarif itu akan terisi otomatis setelah diisi kode objek pajak dan juga penghasilannya, karena DPP dan tarif akan diisi otomatis sesuai dengan rumus yang ada. Rumus yang ada seperti di atas ini. Kemudian untuk jenis dokumen referensi, jika Anda mempunyai dokumen referensi seperti tax invoice, ya boleh untuk diisi. Jika ada lainnya, pilih other aja. Untuk dokumen referensi, tulis apa dokumen referensinya. Untuk tanggal dokumen ya sesuai dengan tanggal dokumen yang dibuat, dengan ID TKU sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian untuk tanggal pemotongan disesuaikan saja. Dan untuk ini semua otomatis. Jika Anda ingin menambah kolomnya, jika terdapat BP yang ingin ditambahkan, Anda hanya mendrop down saja karena akan langsung terbuat. Begitupun dengan ininya juga, jangan lupa. Misal, ya seperti ini sih. Ya, berikut merupakan cara dalam pengisian untuk BP21 untuk format XML. Untuk pengubahan untuk impor ke dalam Cortex akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya teman-teman kita akan mengetahui bagaimana cara mengubah file Excel menjadi format XML untuk diimpor ke Cortex. Pertama, pastikan bahwasanya data yang sudah diisi sesuai dengan data yang teman-teman punya. Dan jika sudah sesuai, sudah lengkap, lalu pilih ke bagian file, lalu ke bagian bawah sebelah kiri kita klik options, lalu pilih customize ribbon, dan di bagian sebelah kanan klik centang di bagian developer, lalu klik OK. Lalu di bagian atas akan muncul menu yang baru, yaitu developer. Kita klik, lalu kita ekspor. Lalu kita misal beri nama tata cara pembuatan SPT 21. Kita ekspor. Lalu
akan muncul filenya, dan file ini akan sudah berhasil dibuat dan siap untuk diimpor ke dalam sistem Cortex. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagaimana cara kita membuat EBUPOT elektronik bukti potong. Pertama di menu Cortex, kita masuk ke menu EBUPOT, lalu masuk ke BP21, bukti pemotongan selain pegawai tetap. Karena kita ingin bukti potong untuk pegawai selain pegawai tetap. Nah, di sini sudah seperti ini. Lalu EBUPOT ini ada dua cara, ada manual dan upload file XML. Kalau ada file XML bisa langsung upload di sini, lalu masukkan filenya. Tapi karena kita belum ada, kita masuk ke bukti buat EBUPOT secara manual. Di sini kita create EBUPOT BP21. Nah, di sini masukkan masa pajaknya, kita masukkan Februari, lalu isi NPWP. Nah, nanti nama akan otomatis terisi, lalu isi NITKU, dan mulai isi pajak penghasilan. Kita dari status PTKP, lalu fasilitas pajaknya, nama objek pajak, di sini kita cari tenaga ahli, atau bisa yang lainnya. Nanti di sini akan otomatis terisi, jenis pajak, kode objek, dan sifat pajak. Masukkan pendapatan brutonya. Nah, nanti di sini otomatis terhitung dari DPP, tarif, dan pajak penghasilannya. Lalu masukkan dokumen pendukungnya. Isi sesuai dari dokumennya. Lalu di sini bisa submit atau simpan konsep. Kalau simpan konsep, itu dia akan tersimpan di sini, tapi belum tersubmit dan statusnya masih disimpan tapi tidak valid. Nah, bisa disimpan, bisa disubmit dari dalam tadi atau langsung di sini kita terbitkan bukti potong. Kalau bukti potong sudah diterbitkan, nanti bisa dilaporkan di SPT di bagian sini. Oke, sekian untuk bukti potong. Terima kasih. Bagaimana cara membuat konsep SPT di sini dan nanti cara membayarnya juga. Oke, pertama kita buat dulu untuk konsep SPT-nya di sini. Di sini pertama kita pilih dulu. Di sini kita pilih PP orang pribadi. Selanjutnya kita pilih SPT tahunan. Lalu kita pilih periode pajaknya. Kita klik lanjut. Kita pilih jenis SPT-nya itu normal. Lalu kita buat konsep SPT-nya. Nah, lalu kalau misalkan tadi salah, ini bisa di delete, di sini dihapus. Nah, tapi di sini kita cek yang lihat. Nah, selanjutnya di sini kita klik saja untuk bagian posting SPT. Nah, di sini untuk identitas karena privasi kita tutup. Di sini kita klik ya di nomor 1A. Terus selanjutnya itu umumnya itu diisi tidak. Lalu di C di sini juga tidak. Sini kita pilih kan 0 artinya, tapi maaf kita pilih tekan 0. Tekan 0. Kita pilih tidak juga di sini. Lalu pada bagian sini itu di sini ya, sini tidak, sudah terisi otomatis. Kita scroll ke bawah, sini tidak semua. Tidak, terisi otomatis, tidak semua. Nah, di sini status SPT-nya itu nihil ya, jadi tidak lebih bayar ataupun tidak kurang bayar. Lalu di sini kita simpan konsep saja, sudah di save. Kita klik bayar dan lapor. Nah, di sini bayar kita tidak perlu membayar atau melapor juga, karena di sini kita tidak lebih bayar ataupun tidak kurang bayar, sehingga tidak perlu ada yang bayar. Jadi kalau misalkan nanti ada lebih bayar gitu, di sini bisa mengisi
rekening, ada rekening banknya, nomor rekeningnya, nama banknya, dan nama pelik rekening. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih.